Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwatu wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih senantiasa diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mari kita syukuri nikmat ini sebaik-baiknya dengan terus belajar dan belajar. Karena al-ilmu imamul amal, ilmu itu adalah imamnya praktek. Salawat serta salam bagi Nabi kita yang agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, malam ini kita ambil satu judul fokus dalam belajar. Nah, fokus dalam belajar ini akan menghantar kita kepada ilmu. Al-ilmu nafi', tentunya ilmu yang bermanfaat, yang kita selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dari tema ini akan kita ambil beberapa bab. Bab yang pertama, babu idhatil imami an-nisa'a wa ta'limihinna. Bab pemimpin memberikan nasihat bagi para wanita dan mengajarkan wanita secara khusus. Maka mengajarkan ilmu ini bukan hanya terfokus kepada istri, anak, tetapi juga kita fokuskan secara umum lagi untuk para wanita, para muslimah. Jadi bukan hanya khusus di kalangan keluarga, tapi kita umumkan, kita fokuskan bagi para muslimah. Ini ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala telah membawakan di dalam bab ini ada satu hadis. Apa kata beliau? Qala haddatsana Sulaiman bin Harb, telah menceritakan kepada kami Sulaiman ibn Harb. Qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri.
An Ayyub, dari Ayyub As-Sakhtiyani, Ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani, qala sami'tu Atha. Ayyub berkata, aku mendengar Atha ibn Abi Rabah Al-Makki rahimahullah, beliau mengatakan sami'tu Ibn Abbas, aku mendengar Al-Habr lautan ilmu, Abdullah bin Abbas ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, asyhadu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersaksi atas Nabi alaihi salatu wassalam. Atau qala Atha, asyhadu 'ala Ibn Abbas, aku bersaksi atas Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj wa ma'ahu Bilal. Bahwasanya di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah Id, di saat berhari raya, maka apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai memberikan nasihat bagi para sahabat yang laki-laki, Nabi alaihi salatu wasallam mundur ke belakang safnya laki-laki, mendatangi safnya para wanita bersama Bilal ibn Rabah. Fadhanna annahu lam yusmi'in nisa, dikira wanita belum mendengar. Fawa'adhahunna, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam khususkan mereka, difokuskan nasihat itu untuk para wanita. Wa amarahunna bis sadaqah, dan diperintahkan mereka untuk bersedekah. Al-mau'izah yang dikatakan nasihat atau mau'izah, peringatan, di dalamnya ada targhib, ada anjuran, dibawakan ayat-ayat anjuran, ayat-ayat kabar gembira, ayat-ayat tentang surga. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW memberikan anjuran, hadis-hadis memberikan kabar gembira tentang surga. Kemudian ada ayat-ayat ancaman, ayat-ayat tentang neraka. Kemudian hadis-hadis ancaman, hadis-hadis tentang neraka, hukuman ini, hukuman ini. Ini dikatakan mau'izah. Kenapa? Nabi SAW mengatakan, inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Ini mau'izah, ada terhib, ada ancamannya. Sungguh aku telah melihat kebanyakan kalian itu, wahai para wanita, menjadi penduduk api neraka. Maka ini menakutkan, mengerikan. Li'anna kunna tukthirna al-la'an wa takfurna al-ashir. Kalian itu banyak melaknat, ingkar kepada kebaikan dan pemberian sang suami. La in ahsanta ilaihin ad-dahra thumma ra'at minka syai'an faqalat ma ra'aitu minka khairan qad. Para wanita itu secara umum, Nabi SAW katakan, sekiranya engkau berbuat baik kepada mereka selama setahun, lantas ada ketergelinciranmu sekali dua kali, dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Hujan setahun, panas sehari, lupa hujan setahun tersebut. Sifat wanita. Maka bertakwalah kepada Allah para muslimah. Fokus dalam belajar. Maka dikhususkan bagi mereka oleh Nabi SAW untuk memberikan nasihat, peringatan. Fawa'adhahunna, dikasih mereka mau'izah. Ada terhib, anjuran dan ancaman. Dan Nabi SAW perintahkan mereka untuk sedekah. Kenapa mereka diperintahkan untuk sedekah? Pertama, sifat manusia yang Allah Azza wa Jalla katakan, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat mencintai harta itu secinta-cintanya, sangat-sangat cinta. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sekali-kali tidak,
kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kalian cinta kepada al-ajilah, dunia ini. Wa tadharuna al-akhirah, dan kalian tinggalkan akhirat tersebut. Kemudian berikutnya, kenapa dikhususkan untuk para wanita sedekah ini? Karena kadang-kadang perempuan itu diserahi uang, diserahi harta. Ya. Diberikan tanggung jawab harta oleh sang suami. Nah, bisa-bisa dia menahan diri. Maka wa amarahunna bis-shadaqah. Diperintahkan mereka untuk bersedekah. Maka Bilal mengambil selendangnya dan digelar, maka para wanita itu mengeluarkan cincinnya, gelangnya, kalungnya. Ya, faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatam, maka wanita itu melempar anting-antingnya, kemudian melempar cincinnya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi thawbihi. Bilal ambil ujung sarung, ujung pakaiannya, dipakai untuk menadahkan, ya, menadah menadah infak-infaknya para as-sahabiyah. Allahu Akbar. Para pemirsa rahmatullah azza wa jalla. Dari bab ini dan hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, riwayat-riwayat sebelumnya menjelaskan dianjurkan mengajarkan keluarga. Ya. Dan mengajarkan keluarga ini bukan saja tanggung jawab suami, tapi pemimpin-pemimpin pun mengajarkan rakyatnya. Maka ini pentingnya pemimpin itu memiliki ilmu agama. Maka dahulu dia pemimpin dunia, dia juga pemimpin agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi kita alaihi salatu wasallam pemimpin dunia, pemimpin agama. Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, Uthman, Ali, dan selanjutnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini menerangkan kepada kita, hendaklah kita memberikan pembelajaran yang fokus bagi para wanita itu. Beri mereka nasihat khusus. Ya, beri mereka pelajaran khusus. Jangan diabaikan mereka. Jangan diremehkan mereka, jangan dientengkan mereka. Maka penting memfokuskan mereka dengan belajar agama ini. Bahkan kita melihat di dalam hadis yang lain dikatakan oleh mereka, apa kata mereka? Sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Jalil Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu an-nisa, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan kepada beliau permintaan para wanita, atau para wanita berkata kepada beliau, ya Rasulullah, ij'al lana yawman, khususkan bagi kami satu hari, kama ja'alta lirrijal, sebagaimana engkau khususkan bagi laki-laki. Jadi sifatnya bukan umum, tapi difokuskan. Laki-laki difokuskan untuk pengajian, perempuan juga difokuskan untuk nasihat dan pengajian.
Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa dzakkarahunna. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendatangi mereka pada hari yang sudah dijanjikan. Kemudian mereka diberikan nasihat. Dan di antara nasihat tersebut, ma min imra'atin, tidaklah seorang wanita, tudfanu thalathan, dia punya anak meninggal dunia 3 orang, masih kecil, illa kanu laha hijaban minan nar, melainkan itu akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah istihbab takhsis an-nisa bil mau'izati fil 'id. Dianjurkan bagi para khatib memberikan nasihat khusus, memfokuskan nasihatnya khusus untuk para wanita ketika berhari raya. Jadi setelah memberikan wejangan umum, wejangan khusus diberikan kepada para muslimah, diberikan kepada para wanita. Kemudian faedah berikutnya, anna sadaqah takfir atau kafirul khataya. Sedekah itu mengampuni dosa. Kemudian faedah berikutnya, jawaz akhdhil infaq atau akhdhil sadaqah ya inda durus wal muhadharat. Boleh ya mencari infak dan sedekah di saat pengajian dan semisalnya, seperti di sini di saat berhari raya, boleh. Ada jaiz. Ya, ketimbang harus minta-minta di jalan raya mengganggu orang. Di saat pengajian, ya, cari infak, ya, cari sedekah untuk keperluan dan maslahat kaum muslimin. Inilah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bab yang pertama dari tema kita, fokus dalam belajar ini. Kemudian kita ambil bab yang kedua. Babul hirs alal hadith. Bab al-hirs alal hadith. Semangat untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giat dalam mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah. Al-Imam Al-Bukhari membawakan satu hadis di sini. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, qala haddatsani Sulaiman. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku Sulaiman an Amr bin Abi Amr dari Amr bin Abi Amr, an Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi dari Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qila ya Rasulullah man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu, bantuanmu kelak pada hari kiamat? Yang mana pada saat itu kita sangat memerlukan bantuan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla sebutkan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Betapa banyak para malaikat di langit, tidak berguna bantuannya sama sekali. Illa min ba'di ay ya'dzana Allah liman yasha' wa yarda. Kecuali setelah diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi yang dikehendaki dan diridhai. Kemudian disebutkan dalam surat An-Naba, Allah Azza wa Jalla berfirman, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamun illa man adhina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Ketika berdiri Jibril, demikian juga para malaikat dalam keadaan berbaris-baris di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang berani berbicara saat itu kecuali yang telah diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia berkata, sawaba la ilaha illallah.
Nah, di saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Yang paling bahagia ya Rasulullah dengan bantuanmu itu. Siapa yang akan mendapatkan ya Rasulullah? Syafaatmu itu siapa yang akan dapat? Ya. Siapa yang akan meraih keberuntungan syafaatmu itu ya Rasulullah? Siapa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. Sungguh aku meyakini tidak bakalan ada yang bertanya lebih awal tentang hadis ini selain dari engkau ya Abu Hurairah. Aku yakin tidak akan ada yang bertanya lebih dahulu, lebih awal tentang hadis ini selain dari engkau. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku sangat tahu betapa harisnya, giatnya engkau mempelajari sunnahku. Ya, giat, fokus, ya, semangat benar dalam mencari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghafal hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Bukti telah menyatakan bahwasanya beliau orang yang paling banyak menghafal haditsnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyaksikan, lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits, karena aku melihat bagaimana hirsmu, semangatmu, kegigihanmu, kesungguhanmu dalam mencari haditsku, sunnahku. Lalu Nabi SAW mengatakan, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling beruntung yang mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah man qala la ilaha illallah. Siapa mengucapkan kalimat tauhid, siapa yang mentauhidkan Allah, yang beribadah hanya kepada Allah, tidak membagi-bagi ibadah kepada selain Allah, khalisan min qalbihi aw min nafsihi, dia ikhlas mengucapkan kalimat itu dari hatinya, tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, tanpa ada nifaq. Inilah dia yang akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Allamah Qutbuddin Al-Halabi mengatakan dalam Syarah Al-Bukhari beberapa fawaid dari hadis ini. Qala Al-Muhallab berkata, Annal haris 'alal ilm, orang yang giat mencari ilmu, wal khair, giat dalam mencari kebaikan, fokus belajar, fokus cari kebaikan. Yablughu bihirsihi ilal bahthi 'alil ghawamid wa daqiqil ma'ani, akan membawa dia kepada derajat mencari tantangan-tantangan. Mana bentuk tantangan itu? Al-ghawamid, permasalahan-permasalahan pelik. Wa daqiqil ma'ani, akan mencapai kepada ketelitian-ketelitian dalam makna suatu hadis, atau ketelitian-ketelitian dalam suatu ilmu, dalam disiplin ilmu, bidang ilmu, dalam suatu masalah. Maka ini fokus. Ya, spesialisasi, misalkan ya hadis. Maka apa? Dia akan tahu seluk-beluk hadis itu sampai tetek bengeknya, sampai hal-hal yang sekecil, yang serumit-rumitnya. Kenapa dia fokus? Ya, li'anna adh-dhawahir yastawi an-nas fi as-su'ali anha li'tiradhiha afkarahum. Adapun adz-dhawahir, makna-makna yang nampak biasa-biasa, itu sama saja, ya. Karena apa? Sudah terbentuk, sudah terbetik di pikiran orang. Tapi yang berkaitan dengan ya masalah-masalah yang rumit, yang penuh dengan tantangan, kemudian al-ma'ani ad-daqiqah, makna-makna yang detail, masalah-masalah yang pelik, yang fokus, yang spesialisasi,
ini bisa mencapai derajat tersebut. Wa ma latufa minal ma'ani la yus'al anha illa rasikh. Makna-makna yang tersirat, ya, makna-makna yang dalam, masalah-masalah yang detail, detail, disiplin atau ilmu-ilmu yang pelik, masalah-masalah yang berat, masalah-masalah yang susah, jangan ditanya kecuali orang-orang yang spesialisasi, yang mendalam keilmuannya. Itu merupakan sebab untuk mendapatkan faedah. Dan ini juga akan mendapatkan pahala, ya, dari orang-orang yang akan mengikuti ilmunya. Kemudian faedah juga dari hadis ini, lil alim an yaskut anil il idza lam yus'al hatta yus'al. Orang berilmu kalau tidak ditanya dia diam. Ya. Ketika dia tidak ditanya dia diam, bukan berarti dia itu menyembunyikan ilmu. Karena kewajiban penuntut ilmu itu untuk bertanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, saluni, saluni, ayo tanya, ayo tanya. Tapi orang sekarang ketika ditanya, gurunya banyak ditanya, apa kata mereka? Ya, apa kata mereka? Wah, ini nguji guru, ya, ngetes guru. Subhanallah. Nabi SAW suruh tanya aku, tanya aku. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan, fas'alu ahla dzikri, tanya ahlinya. Ya, lakin laisa lil alim, tetapi ingat, orang alim tidak boleh diam terhadap suatu kemungkaran. Faedah berikutnya, wa fihi bayan anna min syurut nail syafa'ah at-tauhid. Di sini hadis ini menjelaskan syarat untuk mendapatkan syafaat itu harus bertauhid. Orang yang berbuat kesyirikan tidak akan bakalan mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Tidak bakalan. Maka lihat, paman Nabi SAW, Abu Talib, ya, dia hanya bisa diberi syafaat karena jasanya kepada Nabi dan kepada Islam hanya diringankan saja, tidak bisa dilepaskan dari api neraka. Ya, ahwanu ahlin nari adzaban man inta'ala bin na'lain min nar yughla minhuma dimaghuhu. Orang yang paling ringan siksa nerakanya adalah yang diberikan alas kaki dari api neraka, tetapi ubun-ubunnya mendidih. Kemudian bab berikutnya, babu kaifa yuqbadul ilm. Korelasinya dengan tema kita fokus dalam belajar ini. Sebelum ilmu itu diangkat, ayo belajar, fokuskan diri. Ya, orang-orang berilmu masih ada, cepat ambil ilmunya sebelum dia meninggal dunia. Masih ada umur, ayo belajar sebelum kita mati. Wa kataba Umar bin Abdul Aziz ila Abi Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar bin Hazm. Unzur ma kana min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Coba periksa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kau temukan, catat dia, tulis dia, bukukan dia. Fa inni khiftu durusal ilm, karena aku khawatir ilmu Islam ini akan hilang. Ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hilang, akhirnya asing di zaman sekarang ini. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam awalnya asing, akan kembali asing. Beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Dahulu awalnya Islam asing di kalangan kaum musyrikin, kafirin, munafikin.
Di akhir zaman ini asingnya di kalangan kaum muslimin. Bahkan yang mengaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena telah besar di atas bid'ah. Berurat, berdaging, berkarat. Sehingga yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, coba periksa hadis-hadis Nabi yang kutemukan, catat dia, bukukan dia. Maka beliaulah yang pertama kali menginisiasikan pembukuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Umar bin Abdul Aziz. Ya, ditulis kepada Abu Bakar bin Hazm, demikian juga ditulis, diingatkan dan diperintahkan, yaitu Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Wa dhahabal ulama, aku khawatir kalau tidak dicatat orang-orang alim itu akan meninggal dunia sebelum ilmunya dibukukan. Wala taqbal illa haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan terima kecuali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang sahih. Wala tafshul ilm, ya, ilmu akan menyebar. Wal tajlisu hatta yu'allam man la ya'lam. Di akhir zaman ini, ya, yang akan mengajar yang tidak pernah belajar, yang jahil. Fa innal illa yahliku hatta yakuna sirra. Ilmu ini tidak akan hancur, tidak akan hilang, ya, hatta yakuna sirra, sehingga dia itu sampai tersembunyi, sudah sedikit yang memahami ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan dua hadis, satu athar, yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala haddatsana Al-Ala bin Abdul Jabbar, telah menceritakan kepada kami Al-Ala bin Abdul Jabbar. Qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muslim. An Abdullah bin Dinar bidzalik, dari Abdullah bin Dinar dengan sanad demikian. Yaitu athar yang tadi di sini dibawakan secara mausul, ya, sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Itu apa? Unzur ma kana min hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu. Coba periksa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kutemukan catat dia. Fa inni khiftu durus al-ilm wa dhahab al-ulama, aku khawatir ilmu agama ini hadisnya akan hilang dan ulamanya pun meninggal dunia. Kemudian hadis yang kedua. Qala haddatsana Ismail ibn Abi Uwais, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Abi Uwais. Qala haddatsani Malik, beliau berkata telah menceritakan kepadaku Malik, itu Malik ibn Anas rahimahullah ta'ala, Imam Malik, Imam Darul Hijrah. An Hisham ibn Urwah, dari Hisham bin Urwah, an abihi, dari bapaknya Urwah. Nah, Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbidul ilm, dan hadis muttafaqun alaih. Ya, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah azza wa jalla tidak akan mencabut ilmu agama ini dari dada-dadanya manusia ini. Artinya di manusia dibuat lupa, tidak. Walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu Islam ini, ilmu sunnah, dengan diwafatkannya ulama-ulama tauhid, ulama-ulama sunnah, sehingga akan menjadi asing sunnah itu. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga kalau Allah tidak sisakan lagi orang-orang alim sunnah di muka bumi ini, ittakhadhan nas ru'usan juhala, yang diangkat orang-orang jahil, jahil tentang Islam, jahil tentang sunnah, jahil tentang tauhid. Fasu'ilu, akhirnya mereka ditanya tentang agama. Fa'aftau bighairi ilm, mereka berfatwa tanpa ilmu, tanpa dalil yang benar. Andai kata dalilnya benar, tapi pemahaman yang tidak benar, tidak mengikuti pemahamannya salaful ummah, salafus salih. Akhirnya apa? Fadhallu adhallu, mereka sesat dan menyesatkan. Itu sebabnya Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
Beliau mengatakan, waqad surifa hadzal hadits tasrifan. Hadis ini ya diberikan permisalan dengan makna lain. Apa itu? Beliau mengatakan, ma'tumina au ma khana aminun qat. Tidak ada orang yang amanat itu khianat. Ya. Karena kalau dia khianat bukan lagi amin namanya. Walakin tumina man laysa bi aminin fa khana. Tapi masalahnya apa? Dia berikan amanat itu kepada orang yang khianat, terjadilah pengkhianatan. Wa ma btada 'alimun qat. Tidaklah pernah orang alim itu berbuat bidah. Walakin manustuftiya bighairi ilmin. Tetapi masalahnya yang ditanya itu yang tidak punya ilmu agama tentang sunnah dan tauhid ini. Akhirnya terjadilah bid'ah itu. Maka ingat, imam-imam kita menentang bid'ah. Imam Syafi'i, demikian al-Imam An-Nawawi, al-Imam Ibnu Hajar. Ya, kita belum berbicara tentang hadis Nabi jelas setiap Jumat kullu bid'atin dhalalah. Ibnu Umar yang lebih tahu lagi sabda Nabi SAW. Lah bagaimana Umar mengatakan sebaik-baik bidah? Ada ucapan sebelum, jikalau ini bidah maka ini sebaik-baik bidah. Wahakadha. Apa faedah dari athar dan hadis yang pertama? Al-haddu ala ittiba'i as-sunan. Anjuran untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, hadis Nabi SAW, wa dhabtiha, ya, menghafalnya dengan baik. Maka di sini membutuhkan fokus dalam mempelajari sunnah itu. Maka di zaman sekarang ada spesialisasi, ada syariah, ada hadis, ada dakwah, ada Quran, ada tafsir, ada ulumul qiraah, ulumul hadis, ya. Kemudian ada pula fiqh sunnah. Karena ingat, sunnah ini merupakan al-hujjah, menjadi bukti ketika berselisih, ketika berbeda pendapat. Orang boleh berijtihad ketika tidak ada dalil, ya. Dan hendaklah orang alim itu menyebar luaskan ilmu Islam ini, menebarkan ilmu agama ini. Ini dia faedah yang pertama. Yang kedua adalah wa fi tahdhir raf'il ilm, peringatan akan diangkatnya ilmu, dalil bukti ala wujubi talabih, wajibnya kita mempelajarinya, dan fokus lagi, jangan disambil-sambilin. Wa tahridh alih, anjuran untuk mempelajarinya. Kemudian diantara faedah dari hadisnya juga, wa fihi bayan fadl baqa'al ulama baina dhahrain al-ummah, keutamaan keberadaan para ulama di tengah-tengah umat ini. Dia ada simamul aman, dia pengaman. Karena dia yang menyampaikan kepada kita ilmu agama itu. Sebabnya Nabi SAW mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Tapi apa yang diwarisi? Alkitab was sunnah. Kalau ada yang menyebarkan bid'ah, menyebarkan syirik, ini bukan pewarisnya Nabi, pewarisnya syaitan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Karena menginginkan manusia itu jatuh dalam kesyirikan, menginginkan manusia itu jatuh dalam perbuatan bid'ah, syaitan, iblis. Bukanlah Nabi SAW. Bukan juga para ulama. Disuruh mereka menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa kita ambil di kesempatan malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita ambil ini bermanfaat, dan kami ingatkan bagi para pemirsa terus berbagi, share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, agar yang lain mendapatkan manfaat dan kita ikut andil di dalam dakwah tauhid dan dakwah sunnah ini. Dan kita akan ambil di sesi yang kedua ini, sesi tanya jawab,
Ya, jangan lupa terus untuk di-share sebanyak-banyaknya ke grup-grup kawan-kawan. Ya. Dan ingat, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Satu orang mendapatkan hidayah lebih baik dari onta merah. Baik, kita ambil pertanyaan pertama dari pemirsa kita di Renjani TV. Apakah janin yang belum ditiupkan roh lalu meninggal apa bisa menjadi penolong di hari pembalasan? Kita katakan, kalau belum menjadi, maka belum dikatakan dia itu bayi, belum dikatakan dia anak. Tapi ingat, fadlullah wasi', karunia Allah Azza wa Jalla luas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Washos, Lombok. Bagaimana hukumnya ketika kita berhutang kepada orang tua dan orang tua kita sudah meninggalkan, harus dibayar ke ahli waris? Kita katakan iya, harus dibayar. Namanya utang, harus dibayar. Karena Allah Azza wa Jalla menggantungkan nyawa seorang beriman itu pada hutangnya. Tetapi ahli waris dan saudara-saudara saya telah bilang mereka mengikhlaskannya. Kalau sudah diikhlaskan, maka jazahumullahu khairan, semoga Allah Azza wa Jalla membalas mereka dengan kebaikan. Jadi sudah lunas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan dari Abu Abdul Malik. Di luar materi, di desa kami pemerintah tidak mengizinkan diadakan sholat Jumat. Bolehkah kita pergi ke kampung lain yang diadakan sholat Jumat? Tidak usah. Ganti saja dengan sholat zuhur untuk sementara waktu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa hukum BPJS saat ini? Apakah ada riba di dalamnya? Karena ini produk pemerintah. Kita katakan produk dari siapa saja. Ya, kalau memang dalam pelaksanaannya ada riba, ada ghararnya, penipuannya, tetap haram. Karena syariat kita tidak memandang siapapun melakukannya, karena ini untuk umum. Kalau ada telah denda, maka ini tetap hukumnya tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usia berapa anak laki-laki dikatakan baligh? Baligh ini, lihat salah satu tanda-tandanya. Tumbuh bulu di sekitar kemaluan, berarti baligh. Meskipun tidak haid, meskipun tidak mimpi. Ya. Yang kedua, dia bermimpi basah. Ya. Berarti sudah baligh. Khusus wanita lagi dia haid, berarti sudah baligh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Usia tidak bisa dipatok. Usia 5 sudah khitan, apakah dia membatalkan wudu bagi yang bukan muhrimnya? Masalah pembatalan wudu disentuh ya laki dengan perempuan ini khilaf di kalangan para ulama yang masyhur. Asy-Syafi'iyah mengatakan mutlak. Namun Imam Ahmad dan Hambali mengatakan maksud dari menyentuh itu adalah jima', dan ini lebih kuat dalilnya karena sesuai dengan praktik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala ala wa alam. Untuk mengefektifkan waktu, apa boleh mendengar murattal atau kajian live pada saat di kamar mandi? Boleh. Besarkan suaranya di luar. Dan itu dilakukan oleh para ulama salaf. Saking mahalnya waktu mereka, ketika masuk WC disuruh anaknya atau ada yang baca di luar, didengar dari dalam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau dalam kamar mandi kita tidak boleh berzikir sama sekali. Mau jawab salam apapun tidak boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sholat malam diharuskan ada witirnya? Kita katakan Rasul suruh mesti ada witirnya. Fa'idha khashitumus subh fa'utiru biwahidah. Kalau takut subuh, maka witir dengan 1 rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah bacaan Al-Fatihah sampai pada orang sudah meninggal dunia? Tidak sampai. Dalam madhabul Imam Syafi'i. Dan ini yang rajih, ini yang kuat. Ya, kecuali anaknya, apapun dibaca anaknya dari kebaikan sampai kepada orang tuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Dan ingat, beda bab doa dengan bab Al-Fatihah. Karena banyak yang mengibuli, ya, dikatakan tidak sampai pahala bacaan Al-Quran, dia pakai dalilnya apa? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Dan orang yang datang setelah mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami.
dan saudara-saudara kami mendahului kami dan keimanan. Ya, ini dalilnya di timur, yang didalilkan di barat, maka tidak akan ketemu. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya harus pakai BPJS atau haram Ustaz? Kita katakan kalau yang bertanya adalah orang yang tidak mampu dan harus dirawat dan dia harus memerlukan obat setiap saat sementara tidak punya kemampuan, tidak apa-apa dipakai BPJS darurat. Tapi dia ada kemampuan, ngapain pakai BPJS? Ya. Toh juga kita dengar selentingan-selentingan, ya, BPJS pembatasan untuk pelayanan, servis. Ya, kalau baik kita merdeka saja lewat umum. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum seorang suami bilang cerai sama istrinya di saat suaminya mabuk karena tidak sadarkan diri? Kita katakan, ya, bagaimana hukumnya tolakus sakran, tolaknya orang yang mabuk? Apakah dia jatuh apa tidak? Khilaf di kalangan para ulama. Ya, jikalau dia mabuk karena meminum yang haram, ada dua pendapat. Pertama mengatakan jatuh. Ini pendapat Abu Hanifah, Malik, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad. Mereka mengatakan karena akalnya hilang dengan sebab maksiat yang dilakukan, maka jatuhlah talaknya sebagai hukuman bagi dia dan sebagai peringatan baginya supaya meninggalkan kemaksiatan itu. Pendapat yang kedua tidak jatuh talaknya. Ini mazhab Zahiriyah, pendapat yang kedua dari Imam Syafi'i, demikian juga Imam Ahmad. Ya. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Uthman berkata, "Laisa limajnunin wala lisakranin talaqun." Orang gila dan orang yang sedang mabuk tidak ada talak baginya. Nah, pendapat yang kedua ini yang dikuatkan oleh banyak para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnul Qayyim, dan ini difatukan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, demikian juga Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'ah. Baik. Kita katakan bahwasanya as-shawab wallahu alam, ya, talaknya tidak jatuh, wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Bolehkah membaca ayat setelah Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat? Boleh kadang-kadang, karena itu datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini, silakan, ya, jadilah pintu-pintu atau pembuka pintu-pintu kebaikan dengan terus kita berbagi, share sebanyak-banyaknya. Bagaimana hukumnya PNS menggunakan BPJS Askes yang iuran dipotong dari gajinya setiap bulan? Kita katakan, ya, dia boleh memakai sesuai dengan yang dibayar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian dari Bontang Menggarji bertanya, apakah sholat tahajud harus baca Al-Kafirun Al-Ikhlas? Tidak harus. Tapi itu surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau enggak sholat witir, apakah sholat malam enggak diterima? Tetap diterima, cuma kurang sempurna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Niat kita kalau ingin sholat qabliyah zuhur, karena sholat qabliyah zuhur agak zuhur enggak termasuk sunnah, mohon penjelasannya. Kita katakan, kalau kita mengentengkan sunnah, maka ini bukan termasuk golongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tidak mampu untuk mengerjakannya, tidak sempat mengerjakannya, maka tentu kita tidak mendapatkan kemuliaan saja. Wallahu taala ala wa alam. Apakah
kita ikut terkena najis apabila sedang menjalankan pelayanan seperti cuci sofa dan spring bed di rumah non-muslim yang melihara anjing. Soalnya anjingnya tetap naik di atas sofa dan spring bednya. Para ulama berbeda pendapat tentang bulunya. Bulunya tidak ada masalah. Yang najis itu adalah liurnya, demikian juga kencingnya dan kotorannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum baiat? Baiat kepada ketua kelompok adalah bid'ah. Yang disyariatkan berbaiat itu kepada pemimpin negara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini yang ingin berinteraktif bisa di 0811 390 110. Dan jangan lupa untuk di-share, untuk dibagikan sebanyak-banyaknya ke grup-grup dan kawan-kawan supaya lebih bermanfaat. Boleh enggak kita membayar motor cabutan dari finansial? Sebaiknya jangan dibeli. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan malam hari ini. Baik. Jika sebelum tidur sudah melaksanakan sholat witir, ketika terbangun tengah malam kemudian melaksanakan tahajud, apakah tetap ditutup dengan witir? Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi laylah. Tidak ada dua witir dalam semalam, cukup satu saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silahkan bagi para pemirsa, jangan lupa untuk berbagi, di-share sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, supaya lebih bermanfaat. Waktu berwudu untuk fardhu maghrib, saya yakin kumur-kumur saya sudah sempurna. Tapi ketika pasang mukena tiba-tiba ada rasa sepotong nasi di dalam mulut. Apakah wudunya sah? Karena ada bekas nasi itu tidak membatalkan wudu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Berkorban kalau lebih dari 7 orang apa boleh apa tidak? Tidak boleh untuk satu sapi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi yang bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal zalazil wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ihfadhna wahfadh diyarana wahfadh jami'al muslimin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Pertanyaan yang belum terjawab bisa dilontarkan kembali esok pagi di kajian tafsir insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.